Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Repel Dwi Saputra, saya Rizky Prayuda, Saya Nika Darmawan, Saya Debbie Vivianti. saya Ada Soma, saya Dewi Syarifia. Kelompok kami akan membuat video tentang topologi atau membuat topologi, tugas dari guru kejuruan yaitu TJKD. Sebelum kita merancang atau mendesain suatu jaringan, sebaiknya kita pahami dulu tentang jenis-jenis perangkat dan spesifikasinya. Yang pertama, komputer. Komputer merupakan perangkat akhir atau endpoint dalam sebuah jaringan. Komputer saat ini bisa berupa server, laptop, dan smartphone. Yang kedua, ada switch. Alat ini berfungsi sebagai penghubung sejumlah jaringan. Misalnya, komputer, router, printer, access point, dan lain-lain. Yang ketiga, ada access point. Alat ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan melalui media wireless atau Wi-Fi. Access point inilah yang membuat laptop smartphone kita terkoneksi ke jaringan. Access point ini memiliki beragam spesifikasi. Contohnya adalah frekuensi, daya rate, tipe antena, dan lain-lain. 4. Kabelan. Kabel ini berfungsi sebagai media fisik yang menghubungkan antar perangkat jaringan, misalnya komputer ke switch, router ke jalur ISP. Untuk spesifikasi kabelan jenis UTP ada Cat5e, Cat6, dan Cat7. 5. Router. Router adalah alat untuk mengelola atau memanajemen trafik data pada suatu jaringan. Router memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai pembagi bandwidth, sebagai ke jaringan lain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita juga harus memahami jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN. LAN adalah Local Area Network, merupakan jaringan yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti ruang kantor, sekolah, dan rumah. Semua perangkat komputer saling terkoneksi dan dikelola secara lokal. Yang kedua adalah MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network, merupakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang menjadi satu sehingga tersambung dalam ruang lingkup yang lebih besar. One Wide Area Networks merupakan jaringan yang jauh lebih luas ruang lingkupnya, seperti satu negara, satu benua, bahkan satu dunia. Internet yang kita gunakan termasuk dalam jaringan ini jaringan nirkabel, sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan sebuah perangkat jaringan dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Perangkat tersebut dapat terkoneksi menggunakan gelombang radio yang frekuensi tertentu. Kemudian kita juga perlu merancang topologi yang akan dibangun. Topologi merupakan desain awal sebuah jaringan di mana akan menjadi patokan utama dari para teknisi jaringan untuk membuat dan membangun sebuah jaringan komputer. Ada beberapa contoh topologi komputer, yaitu topologi bus. Umumnya topologi bus dipakai pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal. Saat ini topologi bus sudah jarang digunakan karena dinilai tidak praktis. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring ini hanya membutuhkan koneksi jaringan antar komputer, di mana antara komputer, server, dan kliennya akan terhubung menjadi satu siklus jaringan. Berikutnya adalah topologi star. Topologi star banyak digunakan pada saat ini. Pada topologi star, setiap perangkat dapat terhubung dalam komputer menggunakan perangkat yang disebut hub atau switch. Hub atau switch berfungsi untuk meneruskan dan menerima sinyal-sinyal dari komputer satu ke komputer lain. Kemudian topologi Mars. Dalam topologi, semua komputer saling terhubung dengan sifat yang bolak-balik, yang artinya
Semua data di dalam komputer yang terhubung dalam jaringan ini bisa diakses dengan berbagai cara. Untuk itu, teknisi jaringan harus paham tentang topologi jaringan sebagai hal yang mutlak untuk merangkai sebuah jaringan agar network yang kita bangun atau kita buat dapat bekerja dengan baik dan juga sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah topologi star yang kami buat. Kelompok kami membuat topologi star. Kami menggunakan satu modem, satu router, satu switch, 35 handphone, 6 laptop. Jadi cara kerjanya dari ISP menyalurkan internet ke modem, terus modem itu menyalurkan internet lagi ke router, kemudian router mengelola jaringan, terus membaginya ke switch. Nah, switch ini sebagai media perantara pembagi jaringan. Jadi untuk menyalurkan secara kabel, memakai kabel. Sambungkan ke laptop. Kemudian untuk HP ini tidak menggunakan kabel ya teman-teman. Ini menggunakan wireless atau gelombang radio. Seperti ini contohnya. Dia tuh seperti sinyal-sinyal gitu. Terus kita menggunakan kabel strike semuanya, karena menggunakan kabel strike dari sini karena fungsinya berbeda. Terus ini strike, ininya fungsinya berbeda juga. Terus ininya berbeda juga, dari switch ke klien atau laptop berbeda. Kemudian untuk topologi star kami menggunakan konektor RJ45 sebanyak 16. Dari sini itu semua totalnya 16. Terus topologi star kami menggunakan tipe bridge. Berikut adalah daftar perangkat jaringan yang kelompok kami gunakan. Pertama ada router, yaitu fungsinya mengirim paket data ke perangkat lain dari jaringan internet. Kedua ada switch, yaitu untuk menghubungkan perangkat komputer pada jaringan lokal. Ketiga ada smartphone dan laptop untuk alat komunikasi. Kelima ada modem sebagai jembatan antara perangkat dan penyedia layanan internet. Keenam kabel UPnP untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan. Dan terakhir adalah konektor untuk menghubungkan kabel Ethernet. Spesifikasi perangkat yang kami gunakan adalah F670i 5G108 E5577 Cat6 sama 8 pin. Merek atau vendor standar produk yang kami gunakan ialah router JDX, switch TP-Link, Oppo atau Vivo, Acer, Asus, modem Huawei, kabel Stripe dan RJ45. Standar atau teknologi yang terpilih atau perangkat yang dipilih. Teknologi yang terpilih atau perangkat yang dipilih 2,4 GHz, 2,4 atau 5 GHz, 5 GHz, dulu Mbps atau 100 Mbps atau 10 Gbps. Jumlah satuan router 1, switch 1, smartphone ada 35, laptop 6, modem 1, kabel UPnP 20 meter, dan konektor RJ45 16. Harga satuan adalah router 340.000, switch 312, smartphone 1.500.000, laptop 7 juta, modem 350.000, kabel 1.500 per meter, dan konektor RJ45 2.500 per biji. Total dana yang kita butuhkan untuk membuat wifi di kelas adalah 95.027.000. Dengan catatan klien, HP dan laptop dihitung juga.
perkabelan yang kami gunakan yaitu perangkat sumber, yaitu modem, perangkat tujuan router utama, konektor RJ45, jenis kabel UTP, jenis konfigurasi kabel strike, standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A jumlahnya 1, perangkat sumber router utama, perangkat tujuan switch, konektor RJ45, jenis kabel UTP, jenis konfigurasi kabel strike, standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A jumlahnya 1, perangkat sumber switch, perangkat tujuan laptop, perangkat sumber router utama, perangkat tujuan switch, konektor RJ45, jenis kabel UTP, jenis konfigurasi kabel strike, standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A jumlahnya 1, perangkat sumber switch, perangkat tujuan laptop, konektor RJ45, jenis kabel UTP, jenis konfigurasi kabel strike, standar konfigurasi kabel yang digunakan T568A jumlahnya 6, perangkat sumber router utama, perangkat tujuan smartphone, konektor wireless, jenis kabel wireless, jenis konfigurasi kabel wireless, standar konfigurasi kabel yang digunakan yaitu wireless, jumlahnya 35 dan seterusnya. Ya. Jadi kesimpulannya, jaringan komputer memiliki fungsi yang sangat vital pada sebuah perusahaan, sekolah, maupun kantor-kantor. Jaringan komputer harus didesain dan dirancang dengan benar agar tidak menjadi permasalahan baru di kemudian hari. Dibutuhkan audit dan identifikasi kebutuhan untuk merancang sebuah jaringan yang optimal dan efisien. Spesifikasi perangkat jaringan sangat beragam, maka sesuaikan perangkat yang digunakan dengan kebutuhan pengguna. Pemilihan topologi jaringan hendaknya memperhatikan karakteristik topologi itu sendiri. Kita harus memahami kelebihan dan kekurangannya. Sekian dari